harus bisa berkonsultasi. Misalnya kita mempunyai rasa rasa sedih, rasa emosi, kita bisa ceritakan ke orang terdekat dulu ya kan. Seandainya memang tidak bisa, kita bisa bercerita dengan orang yang lebih tepat yang ada ilmunya. Seperti misalnya psikolog, atau kalau misalnya sudah mengalami gangguan yang lainnya mempengaruhi tidur, mempengaruhi aktivitas fisik, kita bisa konsulkan ke dokter spesialis jiwa. Berarti untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus ini juga harus memperhatikan kondisi mentalnya, dia sendiri ya, iya, Dok? Dan mentalnya, tentunya fisiknya, benar, ya. dan tentunya harus didukung juga oleh keluarga, orang Betul, sekitar. harus didukung oleh khususnya oleh suami atau istrinya, jadi Iya. caregiver. Karena kalau tanpa dukungan pasangan kita masing-masing, mungkin kita nggak akan sanggup menghadapinya, ya. Karena untuk memberikan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus dengan baik, otomatis orang tuanya harus sehat dulu. Betul. Kemudian harus terhindar dari stres juga ya, Dok. Ya. Dok, tadi dokter ada bahas sedikit tentang cara pencegahan itu bisa dengan berkonsultasi dengan keluarga, teman terdekat, dan jika dibutuhkan bisa ke tenaga medis atau tenaga kesehatan seperti psikolog atau ke dokter kesehatan jiwa. Nah, cara untuk orang tua atau keluarga itu mengetahui kalau misalnya orang tua dengan anak berkebutuhan khusus harus segera dibawa ke praktisi tadi itu gimana, Dok? Ya, karena tadi yang saya bilang orang tua itu pasti ada rasa jenuh, ya, bosan, ya kan. Apalagi misalnya anaknya mungkin mudah marah, teriak-teriak, tidak bisa kita kendalikan, ya kan. Nanti awalnya tuh orang tua ini merasa sedih biasanya, sedih, kecewa gitu kan dengan kok kenapa ya kita harus diberikan anak seperti ini. Nah, rasa kekecewaan itu, rasa sedih bisa kalau misalnya mereka tidak konsultasikan, mungkin nanti yang terlihat contohnya mungkin si ibu ini atau si ayah ini sering marah-marah sama anaknya, ya kan. Yang biasanya mungkin mereka sabar gitu kan, ini mungkin sudah capek, karena itu yang saya hadapi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Kebetulan ada pasien yang seperti itu, jadi ibunya ini sudah bosan, ya kan, sudah stres itu dengan menangis, ya kan, udah sering marah-marah, kadang ada gangguan kecemasan gitu kan. Terus juga terkadang kalau dia sudah bosan itu dia juga sampai udah nggak bisa tidur, ya kan. Terakhir juga sempat itu gejalanya kalau nggak salah itu sampai udah pengen mati rasanya, sampai dia ingin mengakhiri hidupnya. Nah, jadi itu yang harus segera kita bawa ke psikiater ya, karena supaya cepat penanganannya kita tangani orang tua tersebut supaya beliau cepat sehat dan beliau bisa cepat menjaga anaknya kembali dengan baik. Berarti dia udah di titik depresi bisa dibilang seperti itu, Dok? Iya, depresi, betul. Oke. Ya. Oke dokter, terima kasih banyak untuk informasinya. Jadi untuk sahabat Hermina semua, khususnya untuk orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter jika memang itu dibutuhkan, apalagi sudah di titik yang membahayakan diri sendiri. Oke sahabat Hermina, itu tadi seputar informasi mengenai cara menjaga kesehatan, khususnya kesehatan mental dari orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, jika sahabat Hermina semua atau keluarga di rumah ada yang membutuhkan untuk segera konsultasi ke dokter kesehatan jiwa, bisa langsung daftar dengan Dr. Arasinanda. Untuk jadwalnya sendiri di Rumah Sakit Hermina Padang ada setiap hari. Itu untuk pendaftaran bisa melalui aplikasi Halo Hermina, aplikasi mobile JKN atau call center kita di 1500488. Dan akses terakhir bisa pendaftaran melalui website kita di herminahospitals.com. Oke dokter, terima kasih banyak untuk informasinya. Nanti jika ada edukasi yang lain atau requestan dari sahabat Hermina, kita bikin podcastnya lagi ya dok. Baik sahabat Hermina, sekian untuk observasi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di observasi selanjutnya. Observasi, obrolan seru varian edukasi. Dadah.